Perkenalkan, nama saya Lulu Urahma. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Di sini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan pentingnya motivasi dalam proses pembelajaran matematika. Saya, Rizko Anisamin Sahara, dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5B Universitas Pancasakti Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Alfiana Hikmah, mahasiswi dari Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal semester 5. Saya Siti Nur Azizah dari Pendidikan Matematika 5B. Motivasi belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Nah, di dalam pendidikan sendiri, motivasi itu merupakan satu di antara ilmu-ilmu pendidikan yang harus dikuasai oleh pendidik di samping metode, strategi, model, media, penilaian, landasan pendidikan, psikologi pendidikan, dan kurikulum. Nah, meskipun motivasi itu dalam RPP hanya terdapat dalam langkah-langkah pembelajaran, namun motivasi itu merupakan pelengkap dalam mendidik. Nah, jadi penting nih untuk diketahui oleh para pendidik pentingnya motivasi bagi siswa. Nah, pada proses pembelajaran di sekolah, kita sering dihadapkan pada rendah. Oleh karena itu, di dalam pembahasan kali ini, kita akan mendeskripsikan pentingnya motivasi dalam proses pembelajaran. Nah, di antaranya nanti akan ada pembahasan tentang penyebab rendahnya motivasi siswa, faktor-faktor pemicu rendahnya motivasi siswa, dan solusi untuk mengatasi rendahnya motivasi siswa. Nah, ketiga pokok bahasan ini yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok kami. Dalam proses pembelajaran masih ada siswa yang memiliki semangat belajar dan yang tidak memiliki semangat belajar atau malas. Kenapa mereka itu bisa semangat? Karena mempunyai motivasi. Nah, tetapi ada juga siswa yang malas. Penyebabnya apa? Karena tidak memiliki motivasi. Jadi motivasinya itu rendah dalam pembelajaran. Adapun penyebab kenapa sebuah motivasi itu bisa rendah terhadap siswa, penyebabnya itu ada dua, yaitu pertama penyebab dari diri sendiri atau bisa disebut faktor intern, dan yang kedua itu penyebab dari luar atau faktor ekstern. Kaki tidak memiliki tangan, atau pernah mengalami sebuah kecelakaan hingga kakinya lumpuh, itu bisa menyebabkan motivasi belajar siswa itu rendah. Tetapi tidak menutup kemungkinan mereka malah semakin semangat, tapi ada juga yang malah semakin rendah motivasinya. Yang kedua itu ada mental, sifat dari pribadi setiap siswa. Faktor ini yang mempengaruhi segalanya. Jadi walau bagaimanapun usaha orang di sekitar dan lain-lain yang mempengaruhi agar semangat atau motivasinya itu tumbuh untuk belajar, tapi ketika diri pribadinya itu tidak mau, maka tidak akan ada timbul motivasi. Jadi motivasinya itu akan rendah terus. Penyebab rendahnya motivasi belajar. Faktor terbesarnya adalah diri kita sendiri. Karena seberapapun besar motivasi yang diberikan oleh orang tua kita, lingkungan sosial, jika diri kita sendiri menolak motivasi tersebut, maka tidak akan menimbulkan dorongan untuk meningkatkan prestasi belajar. Faktor-faktor pemicu rendahnya motivasi siswa.
ada keluarga. Keluarga sebagai pendidikan informal. Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama. Keluarga dalam hal ini adalah orang tua kita sendiri, di mana peran orang tua sangat membantu dalam proses belajar, motivasi siswa, dan prestasi siswa. Kedua, ada guru, di mana guru terbiasa dengan pembelajaran selama ini. Guru memberikan materi dan penjelasan. Hal ini dapat menimbulkan rendahnya motivasi siswa, di mana siswa itu bisa jadi malas menulis, membaca, mendengarkan, atau malas memperhatikan. Yang ketiga ada lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial ini mempunyai peranan dalam motivasi belajar siswa. Lingkungan sosial ini terdiri dari lingkungan masyarakat, teman sebaya, dan media cetak maupun media elektronik. Solusi untuk mengatasi rendahnya motivasi siswa. Solusi untuk mengatasi rendahnya motivasi siswa bisa dilakukan dengan melakukan perubahan paradigma pembelajaran dan meningkatkan perhatian orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran, yaitu dengan beralih dari teacher-centered learning ke student-centered learning. Proses pembelajaran yang bersifat teacher-centered learning, guru masih memegang paradigma mengajar. Artinya, guru tidak yakin bahwa peserta didik mampu membangun struktur kognitifnya. Misalnya, peserta didik tidak diberi kesempatan untuk mengerjakan soal dengan caranya sendiri. Padahal, partisipasi aktif ini selama proses pembelajaran dapat mempengaruhi sejauh mana pemahaman konsep tentang pelajarannya. Menurut Ebook dan Straker dalam Marsikit dan Prajitno tahun 2002-223-224 bahwa dalam mendorong perkembangan aspek kognitif perlu memperhatikan karakteristik peserta didik terkait dengan pembelajaran matematika. Yang pertama, motivasi peserta didik. Yang kedua, sifat ingin tahu peserta didik yang ditunjukkan untuk menyelesaikan soal secara mandiri. Ketiga, peserta didik dapat mempelajari matematika secara mandiri atau dengan bersama teman-temannya. Keempat, peserta didik memerlukan konteks dan situasi yang berbeda dalam mempelajari matematika. Alternatif strategi pembelajaran student-centered learning, yaitu dengan melakukan strategi pembelajaran TikTok-Right. TikTok-Right adalah strategi pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan kemampuan pemahaman dan komunikasi matematika peserta didik. Yang kedua, perhatian orang tua. Yang kedua yaitu perhatian orang tua. Perhatian orang tua terhadap anak itu sangat penting. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 4 Pasal 7 disebutkan bahwa orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Perhatian orang tua terhadap pendidikan yang dimaksud adalah segala bentuk usaha, dorongan, keterlibatan orang tua dalam kegiatan belajar anak baik di rumah maupun di sekolah. Keterlibatan orang tua dalam bimbingan belajar bagi anaknya dan juga memfasilitasi anaknya dalam pembelajaran, terutama buku-buku pelajaran, serta dorongan untuk lebih menggiatkan anaknya untuk belajar. Kesimpulan, motivasi belajar merupakan sesuatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu, di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Motivasi merupakan satu di antara ilmu-ilmu pendidikan yang harus dikuasai oleh pendidik, di samping metode, strategi, model, media, penilaian, landasan pendidikan, psikologi pendidikan, dan kurikulum. Prestasi belajar matematika menjadi sorotan karena dianggap susah oleh sebagian siswa. Dalam pembelajaran matematika, siswa dituntut untuk memahami konsep, menggunakan penalaran, dan memecahkan masalah. Anak yang bersekolah di pendidikan formal terdiri dari berbagai kalangan yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, yang dapat menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa. Adapun faktor-faktor yang menjadi pemicu rendahnya motivasi siswa diantaranya orang tua, guru, dan lingkungan sosial.
Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika, mengingat pentingnya motivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran.